Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wa mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'du. Nama saya Zulfarida Nur Ramadanti dari kelas 2F. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materi dari ceramah Muad Ali tentang Sciences of the Quran. Yang pertama yaitu tentang definisi Al-Quran. Ada beberapa pendapat tentang definisi Al-Quran menurut terminologi. Yang pertama, ada pendapat dari Muhammad Ali As-Sobuni. Al-Qur'anu huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuril maqulu mutawattiran wa huwa madafatainil mabdu'u bisuratil Fatihah wal makhtumu bisuratin Nas, yang artinya Al-Quran adalah lafaz firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang kedua, ada definisi Al-Quran menurut Dr. Subhi As-Solih. Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maktubu fil masohif mangkulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawah, yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah jika membacanya. Dan yang ketiga adalah definisi Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khudori Beik. Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril, disampaikan dengan jalan mutawatir kepada kita, ditulis dalam mushaf dan membacanya termasuk ibadah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 22 tahun. Dan yang kedua adalah definisi Al-Quran menurut bahasa. Definisi Al-Quran menurut bahasa adalah kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qoro'a, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qoro'a yaqro'u Qur'ana, dan tasrif tersebut kata Qur'ana artinya bacaan.
yang bermakna isim maf'ul, artinya dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dimaksud dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 yang berbunyi, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Dan inilah penjelasan tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan murni wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari hawa nafsu perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran termuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia ini. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran ialah sebuah petunjuk yang bisa mengeluarkan manusia dari keadaan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Al-Quran juga mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi setiap manusia untuk mencapai kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pembahasan pokok dalam Al-Quran terbagi menjadi 3, yakni pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang ibadah, dan yang terakhir pembahasan tentang prinsip-prinsip syariat Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama. Sumber hukum kedua adalah perkataan-perkataan Nabi atau yang biasa disebut hadis. Hukum Islam adalah hukum ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada seluruh hambanya. Al-Quran adalah dalil utama dan jalan untuk mengetahui hukum-hukum tersebut. Setiap umat Islam tentu sudah menyadari dan mengetahui bahwasanya Al-Quran ialah kitab suci yang merupakan petunjuk atau pedoman hidup dan dasar setiap langkah hidup umat manusia, terutama umat Muslim. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, akan tetapi di dalamnya juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, bahkan antara manusia dengan hewan dan lingkungan sekitarnya. Itulah yang menjadikan sebab Al-Quran menjadi sumber hukum pertama dan paling utama bagi umat manusia, umat Islam pada khususnya. Seseorang bisa dikatakan berpegang teguh pada Al-Quran
jika mampu mengamalkan apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran tersebut. Ada banyak sekali keutamaan serta manfaat yang bisa kita ambil dari membaca kalamullah tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu membaca Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan yang kebenaran, kebaikan, dan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khobar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Tertulis dalam surat Al-Isra ayat 9. Dan yang kedua, membaca Al-Quran dapat melembutkan hati. Wahai Rahimullah pernah berkata, kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat ini, maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan mendatangkan kesedihan dibandingkan bacaan Al-Quran, memahami dan mentadabburinya. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran akan membuat hati menjadi tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tertulis dalam Ar-Ra'd ayat 28. Terlebih jika membaca Al-Quran setelah menunaikan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, yang dapat mendatangkan pahala bagi yang menjalankannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman. Mereka diliputi dengan rahmat, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh manusia pun menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran dapat memberikan ketenangan jiwa serta penyembuhan dari berbagai jenis penyakit hingga 97%. Dan keempat, membaca Al-Quran maka Allah akan melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Tertulis dalam Al-Isra ayat 82. Dan satu lagi, hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai bentuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tertulis dalam surat Yunus ayat 57. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu menggunakan kedua obat-obat, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Dan yang kelima, dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Misalnya, dan aku tidak mengatakan alam satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dan siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
sangat meminta maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan di dalam video ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.